Tolong ya, jangan bertanya yang lain ya. Yang lain. Mari kita fokus di sini, teman-teman. Aman kok? Aduh, jangan tertahan ya. Sama juga. Nama juga namanya. Itu deh Tat. Baby mana? Gak apa-apa, mulai dulu aja. Mulai dulu aja. Teman-teman kita udah mulai dulu karena Wahab dan juga Farah lagi ke toilet. Nanti akan disuruh ke sini. Boleh, silakan di sini ada Abi dan ada Dina. Silakan bagi ada. Bukan dong. Bukan. Bukan dulu. Lama-lama kayak Rigen lu. Kacamata ketinggalan. Oke, lanjut Ustaz. Ayo Ustaz. Ya. Barakallah. Persiapannya gimana nih untuk film ini? Persiapannya untuk film ini alhamdulillah saya mengemukkan badan. Karena kan di sini Ustadz Irfan usianya 55 tahun. Tat, kameranya Tat. Iya. Aslinya 45. Masa dari dulu. Anda korupsi. Aslinya 35. Jadi harus mengemukkan badan selayaknya usia 55 tahun. Kemudian mempersiapkan juga bagaimana strategi untuk ruqyah yang tidak pada umumnya, yang fresh, yang disajikan kepada masyarakat, bahwa jalan menuju kemenangan itu banyak, bukan cuma dengan bicara yang itu saja, dan ya kurang lebih begitu saja. Dan alhamdulillah selama syuting saya diajarkan oleh bang saya bahwa ke antara untuk diet, hidup sehat, karena dia melihat saya makan terus, mengemukkan badan. Jadi persiapannya cuma pengembukan badan, kemudian mempersiapkan mental dan mencoba meng-create segala sesuatunya dalam adegan ruqyah bisa menjadi lebih indah. Sampai berapa kilo Ustaz? Sampai berapa kilo? Alhamdulillah 70. Hey, lebih. Dari 72 waktu syuting 78. Dari 72, 78 makan terus berusaha. Kan mentor saya ini ya. Bapak ini selalu ngomong jangan makan kalori, kata dia. Saya nyolong-nyolong dulu soalnya. Dan emang kita setiap di sana selalu makan bareng dan harus menjaga badan itu tetap gemuk dan harus cocok disandingkan dengan Mbak Elma Fiana karena saya jauh lebih muda. Ya. Mas Oka, pertimbangannya apa sih mengambil karakter yang red flag banget? Pertimbangannya? Pertama peran antagonis, karena peran antagonis pernah main peran antagonis, tapi peran antagonisnya menurut aku ini menarik sih. Mengatasnamakan agama iya dalam perbuatan jahatnya, lalu juga mengatasnamakan trauma-trauma yang pernah ada di kehidupannya, meskipun layarnya nggak tebal di film ini, tapi menurut saya itu cukup untuk bekal saya untuk jadi orang antagonis di sini. Terus abis itu juga ini visinema ya, maksudnya di kalangan pemain film tuh kayaknya semuanya pada pengen banget main di film visinema itu, terus terang aja. Benar-benar saya juga. Nggak tahu apakah teman-teman wartawan menyadari itu semua, tapi visinema one of the best PH yang bisa menawarkan cerita yang unik, menarik, nggak cuma sekedar promo, tapi cerita yang bisa memuaskan batin para aktor. Sedap. Maksudnya perannya yang beda banget gitulah. Akhirnya ya udahlah. Benar sih. Nah, jadi ya udahlah. Mas Angga lihat ya Mas. Tolong di calling lagi. Jadi happy banget sih, happy banget. Ada pertimbangan gak sih, aduh kalau gue main antagonis kayak bakal diiniin, atau kayak kalau di yang sebelum Lembayung kan malah green flag gitu, maksudnya kayak jadi mundar-mandir gitu, ada ketakutan atau misalnya kekhawatiran gitu saat bermain red flag atau peran antagonis? Malah nggak ada kekhawatiran sih, masih kalau bisa selang-seling main protagonis, main antagonis, yang penting tetap di calling lah. Kok terlalu jujur saya? Benar. Enggak sih, happy aja sih. Oke. Kalau koreografi latihan untuk yang di adegan-adegan terakhir itu
seperti apa sih antara Feby, Mas Oka dan juga Sarah, Sanita. Acila. Sila. Ashira Zamita dipanggil Acila. Ya, lo tau banget. Apa itu kamu juga ditanyain gimana? Ya, oh saya. Oreo. Yang terakhir. Yang terakhir. Kita latihan dulu di Visinema ya, apa itu di kantor Visinema kan, di beberapa kantor. kali. Kalau saya sih belum pernah ada adegan fighting sama perempuan tuh nggak pernah ada. Dan sepanjang karir. Dan di sini melawan 2 perempuan. Manis banget lagi. Iya. Satu Jadi anak kecil, satu jadi- istrinya. Wah, pas tahu Feby yang akan melakukan stand double, yang dipikiran cuman wah yang harus jadi stand double jadi nggak punya kerjaan tuh. enggak sih senang banget dan merasa tertantang, nggak ngerasa mereka perempuan yang harus dikasihanin karena mereka memang aktor dan udah siap dengan segala konsekuensinya. Mungkin buat teman-teman yang udah ngeliat tadi ada adegan Cila kena kendi gitu, itu memang berapa kali take ya, beberapa lah, 2 lah. 2, dan itu emang beneran kendi yang dibuat dari proses kayak Gula. gula Bukan asli, asli. bukan kendi asli. Kalau udah pas dekat bisa kita nuut gitu. Oh. Tapi Rasanya tetap ada deg-degan dikit ya, iya, pas prakteknya. rasanya tetap berat. Terus pas lagi itu udah minta maaf berkali-kali sama Cila ini sorry banget, tapi dia nggak apa-apa sekalian aja supaya sekali take, ternyata nggak sekali take, ternyata 2. Tapi ternyata seru. Ya seru gitu, itu sih. Terus sama Feby juga yang bagian nendang terus jambak gitu juga harus janjian, banyak kontrol. Kalau nggak bisa kontrol terlalu emosi bisa gimana gitu. Dan itu scene-nya lumayan seharian sih ya kalau nggak salah. 2 hari. Oh adegan itu 2 hari. Adegan itu 2 hari. Seberapa waktu lagi dia kan melawan sendiri dengan mantranya ya, itu ngomongin apa sih, atau apakah ada mantra khusus yang disebut? Itu di skenario nggak ada sih, dimana si Wahab itu ngomong mantra itu di skenario nggak ada. Bahkan Wahab ngedeketin ke telinga Farah terus membisikan sesuatu itu kalau nggak salah ya kayaknya nggak ada deh. Tapi waktu itu on the spot aja karena kita terbiasa kan kalau di film itu sutradara baru ngelihat setnya kayak gimana, terus ternyata memang jaraknya sedekat itu, dan bahkan pas nggak deket jauh dia juga tetap mengucapkan mantra gitu. Jadi on the spot harus tahu mesti ngomong apa, tapi waktu itu nggak tahu juga sih mesti ngomong apa, cuman apa kumat kamit aja sih gitu. Pakai lirik lagunya Cila aja. Enggak. Ngasal aja sih. Ntar terus diisi di ADR di dub. Gitu. Kak Feby, sejauh mana sih film ini mempengaruhi perspektif lo di kehidupan nyata? Apalagi kan sekarang baru jadi seorang istri gitu. Seberapa jauh ya? Mungkin sebenarnya lebih banyak nilai-nilai agama juga sih yang aku belajarin dari film ini. Maksudnya nggak cuma keseluruhan cerita, tapi karena kita syuting sama Ustadz Alfi, jadi banyak ngobrol juga tentang pernikahan dari perspektif agama seperti apa. Kayak ya emang benar istri tidak boleh kufur kepada suami, harus patuh, tapi sejauh mana nih, maksudnya suami seperti apa yang deserve untuk dipatuhi, apakah yang musyrik, munkar dan penuh maksiat, apakah kita cuma bisa diem aja atau kita bisa melawan dan bilang enggak gitu. Terus seberapa jauh juga orang tua bisa ikut campur. Jadi sebenarnya nggak cuma dari keseluruhan cerita, tapi di luar itu karena kita banyak ngobrol tentang perspektif agama tentang pernikahan itu, jadi ya banyak tahu sih, banyak belajar juga. ada pengalaman horor waktu syuting nggak Kak kemarin? Pengalaman horor sebenarnya alhamdulillah kita nggak ada sama sekali ya. Kalau aku sih nggak ada sama sekali. Cuma beneran
fun fact-nya aku baru tahu tuh akhir-akhir ini bahwa tempat syuting kita tuh horor banget. Tapi iya, lokasi pesantren tuh horor banget. Iya, kayak udah lebih dari 100 tahun gak dipakai. Terus abis itu katanya kita juga sempat syuting di tempat ruang mayat yang lagi kampanye itu Kak. Balai itu yang malam-malam itu bahkan tadinya mau dijadiin ruang buat ruqyah. Cuma Astrada kita punya sense bahwa nanti kasihan Feby kalau Feby kenapa-napa. Demi apa? Iya, jadi Aku baru tahu sekarang. iya, aku juga baru tahu. Aku kayak Oh no. tahu gitu gue nggak mau dari awal Lagi sekali. karena Oh my god. beneran kita sempat syuting di ruang mayat, tapi karena narasi emang semua kru udah bilang jangan sampai pemain-pemainnya tahu ya, biar nggak mengganggu syuting, nggak mengganggu konsentrasi juga. Akhirnya kita nggak tahu sama sekali, jadi ya udah syutingnya nggak ada yang ngerasa ya kita ketawa-tawa aja, maksudnya nggak yang gimana-gimana. Tapi memang kawasannya memang seram, gelap, agak kelihatan angker, dan maksudnya emang udah lama nggak dipakai. Cuma karena narasi yang dibangun itu ya udah emang sekedar dulu asrama tapi udah lama nggak dipakai, jadi nggak ada yang kayak menakut-nakutin ini dulu rumah sakit atau kamar mayat gitu. Jadi nggak ada yang kayak gitu, nggak ketakutan sama sekali, alhamdulillah. Cuma ada sih satu itu technical issue. Aku sampai sekarang masih percaya itu technical issue. Cuma besok paginya tiba-tiba Ustadz Alfi harus keliling-keliling dan mendoakan tempat tersebut, yang aku juga baru tahu sekarang. Karena kita pagi-paginya kayak iya nggak datang-datang nih, gensetnya nggak datang-datang. Cuma aku percaya bahwa kayak ya udah technical issue. Maksudnya di semua film technical issue tuh sangat lumrah sekali. Tapi aku baru tahu ternyata pagi-paginya Ustadz Alfi datang keliling untuk mendoakan. Gimana Teh? Ya, jadi pas adegan ruqyah itu, genset kita nggak tahu kenapa ada trouble. Kemudian kita menunggu sampai jam 9 malam, jam 11 bahkan tidak ada. Akhirnya dibubarkan, terus ngobrol sama anak-anak, mati produksi, tapi tidak dengan mereka. Iya, aku nggak tahu. Mereka nih kita suruh pulang. Kita makan bareng. Iya, Kita kalian ketemu pulang. tawa di restoran itu. Kalian pulang tuh kan? Enggak, kita makan restoran. Kan yang malam tuh, sebelum itu ngobrol dulu. Iya. Ngobrol dulu, dia bilang bahwa besok habis sholat subuh tolong jemput saya di hotel. Tapi kan kalau yang diam, jemput setelah sholat subuh di hotel. Kita kelasi. Mbak Ridla langsung, oke, ayo siapa aja? Ini, ayo. Gitu. Itu gerimis 4:30 keliling ya, coba doa bareng lah. Bukan karena siapa-siapa, mungkin doain mereka, Masya Allah. Kita keliling, ya saling menghargai, bermunajat sama Allah agar Allah mudahkan, agar Allah ridhoi, jangan sampai ada kenapa-napa. Alhamdulillah dari situ berkah doa teman-teman yang lain, semua diperlancar, dan dari ruqyah nggak ada serem-seremnya, malah ketawa-ketawa. Begitu, alhamdulillah. Dan saya juga baru lihat di konten Instagram Wanita Ahli Neraka ada tim penelusuran ya. Dan saya juga googling setelah itu, banyak orang yang masuk ke dalam melihat hal yang macam-macam. Allah alam bisawab. Akan tapi kalau garis bawahi, mereka tidak perlu ditakuti, mereka hanya butuh dihargai. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Satu pertanyaan lagi boleh nggak? Habis ini kita ada red carpet di depan 18.15, dan nanti boleh teman-teman bergabung lagi di sana ya. Kami izin dulu untuk para cast kita bisa Terima kasih berganti guys. dulu. Mau foto bareng dulu? Foto dulu. Boleh.